إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. معاشر المسlimin wal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan pujian dan puji serta syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat rohani, nikmat sehat jasmani, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hati kita untuk menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan badan kita yang sehat sejatinya untuk kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendatangi rumahnya Allah Subhanahu wa taala, bisa salat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala, agar derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa naik terus dan naik terus. Para jemaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkahi, tidak lupa kita aturkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian yang semoga Allah rahmati dan berkahi, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan yang mana kita sebenarnya sudah mengetahui apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ke muka bumi ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ke-15, surat Al-Hijr, di ayat yang ke-99, di juz yang ke-14, halaman sebelah kanan letaknya di tengah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka
hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sampai kamu itu mendapati ajalmu, sampai mati. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya, tidak menduakannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu lah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Para jemaah sekalian, semoga Allah rahmati dan berkahi. Kalau kita perhatikan kalimat ini, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ingin diesakan, tidak ingin diduakan. Berbeda kalau kalimatnya saya mencintaimu atau kami mencintaimu, pasti ada mumunya yang lain. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata iyyaka, berarti hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Para jemaah sekalian, semoga Allah rahmati dan berkahi. Kemarin ada video yang menerangkan bahwa ada seseorang yang bernama Ki Sabto. Dia ingin mengamankan pelantikan Presiden Republik Indonesia ya, di tanggal 20 Oktober kemarin. Dengan mengamankan pelantikan itu, Ki Sabto ini manggil Nyi Brorong, manggil Nyi Roro Kidul, manggil jin kayangan katanya. Untuk apa? Untuk menjaga agar tidak ada yang chaos, agar tidak ada yang menggagalkan pelantikan tersebut. Ya, ini fenomena yang sangat umum sekali di masyarakat kita. Ya, masih banyak manusia yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah syirik jatuhnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan juga banyak sekali di dalam firman-Nya, ya, bahaya-bahaya syirik. Ya, apabila kita melakukan kesyirikan, ada bahayanya yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Para jemaah sekalian yang semoga Allah rahmati dan berkahi, kalau kita melihat ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-6, surat Al-An'am, di ayat yang ke-82 di juz yang ke-7 halaman sebelah kiri, letaknya paling atas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang sudah melakukan kesyirikan, hidupnya Allah berikan rasa khawatir, Allah akan berikan rasa tidak nyaman kepada hidupnya, kepada hatinya, kepada keluarganya. Pasti Allah Subhanahu wa taala berikan hatinya gundah gulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ya, orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan ya dengan kebatilan. Ya, kita mengetahui ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat ya, tapi masih percaya dengan keris misalkan. Salat tapi masih percaya dengan cincin bisa memberikan kekuatan. Ini orang yang mencampur adukan keimanan ya dan kesyirikan, dicampur adukan. Nah, orang ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan rasa aman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dengan kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia campur adukan keimanan dengan kesyirikan. Karena kezaliman itu merupakan dosa yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ke-31, surat Luqman, ya, di ayat yang ke-13, ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa il qala Luqman libnihi wa huwa ya'iluhu ya bunayya la
tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Luqman berkata, Luqman menasihati anaknya, wa huwa ya'iduhu ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga melukai haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah? Hak Allah itu diibadahi, disembah, dan jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, pertama kali yang ditanamkan kepada anaknya itu masalah tauhid kepada Allah. Ya, jadi kalau kita mempunyai anak cucu keturunan, tanamkan pertama kali tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan tanamkan ilmu-ilmu yang lain dulu, tapi tanamkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka ladzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi, ya, orang yang melakukan kesyirikan, Allah berikan hidupnya itu tidak nyaman. Allah akan berikan hatinya itu penuh dengan rasa cemas, khawatir, sedih. Ya, kemudian yang kedua, apabila orang melakukan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan sesatkan dia di dunia dan di akhirat. Nauzubillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat keempat, surat An-Nisa, di ayat yang ke-116 di juz yang kelima halaman sebelah kanan letaknya di tengah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya, kalau kita pulang kampung ke halaman kita, misalkan kita tersesat, itu sungguh tidak mengenakan. Tanya sini, tanya situ, padahal kampung kita sendiri. Lah, kalau kampung kita sudah mengetahui kampung ini yang abadi adalah negeri akhirat, bagaimana kita bisa tersesat, Pak? Sedangkan kita tahu bahwa kampung akhirat itu adalah kampung kita nanti yang kekal, yang baqa. Wal akhiratu khairu wa abqa, dalam surah Al-A'la itu. Dan akhirat itu lebih baik dan kekal. Kita di dunia hanya sementara. Ya, kalau orang melakukan syirik tadi, Allah berikan kesesatan dia, bukan hanya di dunia, tapi Allah akan berikan dia kesesatan di akhirat. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apabila orang yang melakukan kesyirikan, ya, maka dia sudah melakukan syirikan yang besar, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bertaubat. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat keempat, surat An-Nisa, ya, dalam surat yang sama, di juz yang sama, tetapi ayatnya ayat ke-48. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kalimatnya sama persis, cuma di akhir kalimat yang berbeda. Ya, sungguhnya dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum dia bertobat. Tapi kalau dia sudah bertobat, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa itu. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, ketika surat keempat, surat An-Nisa ayat 48 ini, ya, kemudian Ibnu Umar menukil di dalam surat ke-39, yaitu surat Az-Zumar, di ayat yang ke-53 di juz yang ke-24 halaman sebelah
kiri letaknya di tengah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, ya, kita dipanggil wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, ya kalian itu sudah melampaui batas atas diri kalian sendiri. Ya, la taqnatu min rahmatillah, tapi jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kalian semuanya. Masya Allah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala manggil kita dengan wahai hamba-hambaku, kalian ini sudah melampaui batas. Ya, kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni dosa kita semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, para jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya yang keempat. Bahaya yang kelima, kalau orang sudah berbuat syirik, maka amalan-amalan yang terdahulu, amalan solehnya, ya, amalan kebaikannya terhapus. Sungguh merugi, Pak. Ya. Orang yang banyak melakukan kebaikan di masa lalunya, kemudian dia terjatuh kepada kesyirikan, terhapuslah amalnya. Ya, terhapuslah amal. Di dalam surat ke-6 Al-An'am, ya, di ayat yang ke-88 di juz yang ke-7 halaman sebelah kiri letaknya di bawah, kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi, itulah hudallah, petunjuk Allah, maksudnya Islam. Yahdi bihi may yasha'u min ibadihi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk bagi siapa saja dari hamba-hambaku. Jadi petunjuk itu harus kita minta, petunjuk itu harus kita cari. Ya, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau kalian ini melakukan kesyirikan, lahabita anhum, sungguh amalan-amalan kalian akan terhapus. Sungguh merugi orang yang demikian. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, semoga Allah rahmati dan berkahi, mari kita jaga keimanan kita, ya, sebagaimana tadi khatib membacakan, ya, di awal khatib surat Ali Imran di ayat yang ke-102 yang sering kita dengar, bahkan kita sudah hafal. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kita wafat atau mati kecuali dengan membawa iman, kecuali dengan beragama Islam. Dan mudah-mudahan kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده حمدا شكورا ونشكره شكرا جزيلا ونتوب إلى الله توبة نصوحا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون، أي كما قال الله تعالى
تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah sekalian, semoga Allah rahmati dan berkahi. Di khutbah yang kedua ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahaya syirik. Yang tadi 4 berasal dari Al-Quranul Karim, 1 berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man mata la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah wa man mata yushriku billahi syai'a dakhala an-nar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mati kemudian dia menyekutukan Allah Subhanahu wa kemudian dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mati kemudian dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, pasti nanti dia akan masuk neraka. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المسلمين السالمين اللهم اجعلنا من العلماء العاملين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الكريم ولا تجعلنا من عبادك المتكبرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا وسهل مشكلتنا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل زمان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم